Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan berbagi pengalaman dalam mempersiapkan semua kebutuhan santri baru di Pondok Modern Darussalam Gontor. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada seluruh santri dan santriwati yang sudah diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahu nggak guys, tahun ini ada 10.000 lebih peserta ujian yang mengikuti CAPEL dalam penerimaan santri dan santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan alhamdulillah di tanggal 2 Juni kemarin sudah selesai pengumuman penerimaan santri putra di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo. Dan tanggal 3-nya baru pengumuman santriwati untuk putri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan. Kali ini kami akan berbagi pengalaman mempersiapkan semua kebutuhan santri putra. Putra dulu ya yang pertama. Untuk anak baru di Pondok Modern Darussalam Gontor itu, pakaian yang wajib mereka punya adalah seragam putih hitam, kemeja putih, lengan panjang, dan celana hitam, celana bahan. Nggak boleh ada karetnya ya guys di pinggang celana bahannya. Untuk kemeja, biasanya kemeja putih itu yang kami pakai untuk anak kami adalah merek Alisan, karena kebanyakan di sana yang dipakai adalah merek Alisan. Untuk meminimalisir kesalahan atau ketidakstandaran pakaian yang anak kami bawa, jadi kami memutuskan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Karena untuk tahun ini kan anak-anak tidak boleh didampingi oleh orang tua. Jadi kalau mereka salah bawa pakaian kan kasihan. Nanti setelah mereka masuk ke kampus masing-masing, penempatan di kampus masing-masing itu, mereka akan diseleksi, dipilih pakaian mana yang boleh, pakaian mana yang tidak boleh. Masukin kebutuhan yang kedua. Kan di Pondok Modern Darussalam Gontor itu untuk santri putra tidak ada pakaian seragam untuk masuk ke kelas. Nah, oleh karena itu, di sana biasanya untuk masuk ke kelas, anak-anak menggunakan kemeja lengan panjang dengan warna yang tidak mencolok. Pilihlah warna-warna yang soft, warna-warna yang bukan hitam ataupun merah. Jadi, warna yang dilarang di Pondok Modern Darussalam Gontor itu adalah warna hitam dan merah. Hindari ya guys yang kayak gitu. Terus, untuk celana bahan, semua celana bahan yang berwarna gelap, baik itu biru dongker, coklat, abu-abu, apalagi ya hitam, jangan yang warna merah atau oranye ya guys, karena di sana nggak boleh dipakai yang seperti itu. Baik, untuk kebutuhan yang kedua, gesper. Kalau gesper itu biasanya yang digunakan adalah gesper yang tidak mengkilat. Nanti anak-anak kalau udah di kampus masing-masing, mereka akan bisa beli gespernya di Kopel. Di Kopel itu semuanya sebenarnya sudah tersedia, tapi biasanya untuk santri baru itu mereka masih takut, masih nggak berani buat antri, atau masih tidak ada waktu, tidak bisa membagi waktu untuk antri, sedangkan di sana sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan. Oke, untuk kebutuhan selanjutnya yaitu sepatu pantopel. Anak-anak di sana kalau masuk kelas mereka menggunakan sepatu pantopel. Sepatu pantopel itu yang haknya 3 cm ya. Untuk santri itu biasanya tidak boleh yang pakai tali. Yang pakai tali itu sudah dipakai oleh ustadz. Baik, untuk kebutuhan selanjutnya, anak-anak harus kita siapkan juga underwearnya, celana dalam. Nah ini guys, kalau celana dalam itu sebaiknya dipersiapkan lebih banyak. Saya kemarin membawakan putra kami hampir 1,5 lusin. Karena apa? Karena kita tidak tahu, mereka kan apalagi yang baru-baru lulus SD gitu ya, yang baru-baru lulus SD itu belum begitu bisa buat menjaga barang-barang mereka. Mungkin mereka bisa menjaga, tapi pas lagi dijemur, lagi dicuci, karena mereka mencuci sendiri, pas lagi dicuci terbang atau gimana. Jadi sebaiknya kita persiapkan pakaian dalam mereka lebih banyak. Untuk celana dalam dan kaos dalam. Kaos dalam itu gunakan 2 macam. Kalau saya bawakan 2 macam. Pertama, kaos dalam yang bentuk hem. Untuk yang keduanya, saya bawa kaos dalam, kan banyak tuh yang segini tuh, kaos dalam yang bisa buat dipakai dalam kalau orang-orang kerja itu, yang kalau boleh nyebutin merek mungkin Rider gitu ya, Soan dan lain sebagainya. Oke, untuk kebutuhan selanjutnya, anak santri baru itu kaos kaki.
Nah, kaos kaki itu disarankan menggunakan kaos kaki yang ukuran lebih kecil, jangan yang terlalu panjang. Kalau yang putra ya, putra itu yang kecil aja, yang agak pendek maksudnya, bukan kecil. Kalau kecil kan ntar kaos kaki adeknya ya kecilan. Oke, untuk kebutuhan selanjutnya kita siapkan juga handuk. Untuk handuk, jangan menggunakan handuk yang ukuran besar. Cari handuk yang ukuran kecil, karena anak-anak itu mandinya dan ganti bajunya di kamar mandi. Jadi mereka cukup handuk kecil, cukup buat lap badan. Kebutuhan selanjutnya lagi, anak-anak perlu kita siapkan sendal. Sendalnya itu yang nyaman dipakai anak-anak, yang tidak licin, sendal yang tidak terlalu mahal tentunya, karena di sana kan dengan orang yang banyak gitu. Walaupun sebenarnya anak-anak nanti diwajibkan membawa kantong sendal kemana-mana. Jadi ketika mereka memasuki ruangan atau mereka ada kegiatan yang mengharuskan mereka melepaskan alas kaki, sendal ataupun sepatu, itu mereka sudah tersedia kantong sendal namanya. Nanti bisa dibeli di kopelnya kampus masing-masing. Untuk kebutuhan selanjutnya, anak santri baru putra perlu kita siapkan kaos. Untuk kaos itu buat pakaian sehari-hari mereka, boleh pendek ataupun panjang. Kalau untuk kaos tidak boleh banyak tulisannya, tidak boleh bergambar, tidak boleh ada misalnya kaos partai atau kaos merek sekolah lain atau kaos kesebelasan bola atau apapun, itu tidak boleh. Jadi sesuai dengan motonya Gontor, berdiri di atas semua golongan. Oke? Nah, untuk kaos dan trainingnya itu bawahnya itu harus ada karet. Nanti maksudnya itu harus ada kayak ada mansetnya di bawahnya itu. Nah, itu syarat training yang dipakai di sana. Nah, untuk kebutuhan selanjutnya yaitu sepatu olahraga. Sepatu olahraga yang standar aja, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu tipis juga. Untuk sepatu futsal mungkin perlu juga dipersiapkan mungkin ketika anak-anak mengikuti ekstrakurikuler futsal. Untuk kebutuhan selanjutnya untuk santri cowok, peci. Nah, ini yang tidak kalah penting. Kalau dibawakan dari rumah biasanya kan kita merek-merek peci yang standar kita ya, Atlas dan lain-lain. Untuk di Gontor sendiri sebenarnya ada standar pecinya. Kalau ini mungkin anak-anak bisa disarankan untuk beli di Kopel, atau mungkin nanti mudabir atau ustadznya yang akan mengarahkan standar peci di Gontor itu seperti apa. Untuk sementara kan mereka sudah bawa peci hitam dari rumah waktu capel, jadi nggak ada masalah sama peci sebenarnya. Untuk kebutuhan selanjutnya kita beralih ke kebutuhan pribadi anak-anak. Kita harus siapkan piring, sendok, gelasnya itu yang plastik, jangan yang kaca, jangan berbahan kaca. Boleh kalau mau yang kan sekarang ada plastik tapi setengah melamin gitu ya. Tapi sebaiknya lebih aman itu yang plastik aja, plastik. Botol juga boleh dibawakan, ataupun termos juga boleh. Mungkin anak-anak butuh air hangat ketika mereka di kamar. Kebutuhan lainnya seperti sisir kecil. Nah, satu lagi, kalau udah ngomongin sisir, siapin juga namanya sisir serif. Sisir serif buat apa? Buat jaga-jaga kalau anak kita kutuan. Kalau putra sih lebih simpel ya, karena mereka kan rambutnya pendek. Walaupun kutuan kan gampang tuh mereka sisirnya gitu. Obat-obat pribadi tentunya ketika salah satu anak kita mungkin ada yang alergi udara, alergi debu atau apa, harus disiapkan obat pribadi itu. Walaupun sebenarnya di pondok sudah ada namanya balai kesehatan. Di sana sudah ada dokter yang bisa menangani mereka, tapi ada baiknya juga kita mempersiapkan sendiri dari rumah. Kenapa saya jelaskan di sini? Mungkin wali santri yang lainnya, wali santri baru terutama, sedang sibuk bertanya-tanya, dan saya pun banyak mendapatkan japri, mendapat WA di pribadi ataupun di grup. Mereka nanya sih, gimana sih, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Gitu. Apa aja sih anak kita tuh butuh apa aja gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan sekolah, mereka berangkat sekolah tuh tanpa memakai tas, jadi mereka cuma memegang buku. Jadi kalau memang anaknya belum dibawakan buku tulis waktu kemarin capel, kalau mau dikirim di paket bisa. Sebaiknya bukunya tidak terlalu tebal, mungkin yang isi 38 bisa kita bawakan, yang isi 38 2 pak.
Terus di sana juga tidak boleh menulis menggunakan pensil di buku tulis ya. Pensil itu boleh digunakan kalau buat bikin catatan kecil gitu di buku paket gitu, nandain. Boleh kita siapin juga bolpennya. Bolpennya itu yang tumpul, jangan yang, kan ada tuh yang kecil yang gel gitu. Itu ya. Usahakan bolpennya yang tumpul. Terus untuk tip X, di sana mereka tidak menggunakan tip X yang langsung tarik gitu. Mereka menggunakan tip X label yang kecil-kecil itu buat tip X di sana. Atau juga bisa kita siapkan stabilo mungkin anak kita buat ngasih penanda di buku paket atau buku catatannya gitu, biar kelihatan lebih rapi. Terus untuk santri putra yang perlu kita persiapkan lagi selain baju hitam putih, itu biasanya dipakai buat muhadoro. Untuk baju kemeja warna lengan panjang dan celana bahan warna gelap untuk masuk kelas. Terus sepatu pantopel dan kaos kaki. Terus baju koko ini tidak boleh yang kurung. Baju koko yang kurung yang langsung pakai, yang nggak ada kancingnya gitu. Kalau di Gontor itu standarnya baju kokonya ada kancing di depan. Jadi mulai dipilih lagi, jangan sampai anak kita sudah di sana, mereka sudah diharuskan memakai baju yang seperti apa, sedangkan mereka salah, tidak memenuhi standar. Jadi kasihan anaknya nanti ya. Oke, baju kokonya harus baju koko yang ada kancing di depannya gitu. Dan warnanya juga tidak boleh norak. Nah, untuk sarung di Gontor itu standarnya yaitu sarung yang licin. Sarung yang licin itu, kalau boleh saya nyebutin warna itu seperti Samarinda, Albarkah, ya, sarungnya itu licin. Kemudian celana dalam, pakaian dalam, kaos dalam dan lain-lain itu sudah pasti. Terus peci, terus selanjutnya handuk kecil, selanjutnya kaos dan training. Untuk santri baru itu harus ada persiapan juga piring, jangan cuma satu dibawain. Piring sendok gelas itu ya kalau bisa masing-masing 2 lah gitu. Ketika mereka makan, ketika piring itu pindah tempat ya dia masih ada cadangan. Sendalnya yang nyaman buat anak-anak. Untuk selanjutnya santri cowok putra itu sebenarnya tidak terlalu banyak kebutuhannya, karena mereka tidak membutuhkan spray kasur, mereka tidak membutuhkan bantal. Kalau untuk Gontor 1, bentuk kasurnya itu sudah ada bantalnya gitu, jadi ya sudah langsung tidur di kasur itu pun mereka sudah bisa. Kebutuhan selanjutnya untuk santri baru, jangan lupa hanger atau gantungan baju. Usahakan cari yang tidak mudah patah, karena kalau hanger yang plastik gitu itu rentan buat patah. Jadi hanger itu juga sebenarnya bisa dicari, bisa dibeli mereka di Kopel. Tapi kalau untuk santri baru sebaiknya dipersiapkan oleh orang tuanya dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya sejadah yang digunakan di Gontor itu adalah sejadah yang ukurannya standar, kurang lebih 50 cm. Tidak boleh yang terlalu lebar, tidak boleh juga yang terlalu tebal. Jadi yang benar-benar standar, tidak boleh juga terlalu tipis. Untuk keperluan selanjutnya, jaket. Nah, ini banyak yang kita tidak tahu. Kita pikir, Ponorogo kan panas, anak nggak butuh jaket. Tapi sebenarnya untuk santri Gontor, semua kampus itu ketika mereka ada jam belajar malam itu wajib menggunakan jaket. Dan jaket di sana itu standarnya harus resleting, tidak boleh yang kancing, itu harus resleting, dan tidak boleh ada kupluk di belakang, tidak boleh ada yang topi kupluk di belakang, dan warnanya bebas kalau buat jaket. Jangan lupa juga santri baru itu wajib menggunakan jam yang digunakan di Gontor yaitu jam ukurannya kecil dan tahan air, karena mereka jamnya itu tidak akan dilepas selamanya. Mereka akan pakai wudhu, mau tidur, mau sekolah, mau makan, mereka selalu menggunakan jam. Untuk kebutuhan selanjutnya, masker. Siapkan masker yang sekali pakai ataupun masker kain. Nah, sekarang keperluan santriwati baru. Kalau tadi santri baru putra, sekarang santri baru putri. Santri baru putri, kebetulan juga
anak pertama kami dan menjadi santriwati di sana. Dan saya juga banyak dapat pertanyaan dari wali-wali santri baru untuk keperluan apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, untuk santriwati baru, mukena. Mukena standar Gontor itu mukena yang tidak berbahan parasut, didominan oleh warna putih. Yang atasan, kalau bawahan masih boleh warna, misalnya warna seperti ini masih boleh untuk bawahannya. Dan kebetulan kemarin pengalaman banget nih kita untuk meminimalisir pengeluaran. Jadi harus tahu caranya, harus tahu standarnya, harus tahu seperti apa yang dipakai di sana. Jangan sampai kejadian yang kita sudah beli, sudah melengkapi kebutuhan anak kita dan ternyata itu bukan standarnya Gontor. Baik, untuk mukena biasanya anak-anak itu lebih seneng yang ada renda di depannya sini. Mereka agak risih kalau mukenanya itu yang cuman karet aja. Nah, jadi usahakan cari mukena yang di sini ada renda. Yang kedua, jilbab. Jilbab di sana setiap hari menggunakan jilbab putih. Jilbab putih itu baik itu ke sekolah maupun sehari-hari. Yang membedakan adalah renda di pinggirnya. Kalau jilbab ke sekolah itu nggak pakai renda, tapi kalau jilbab sehari-hari pakai renda. Ini bisa dibeli di marketnya atau di kopelnya Gontor Putri di kampus masing-masing. Karena kalau beli di luar takutnya bahannya beda atau ukurannya beda. Yang perlu dipersiapkan oleh orang tuanya lagi yaitu seragam, bukan seragam, setelan sehari-hari, atasan dan bawahan. Atasannya tidak boleh berwarna terang ngejreng gitu, warna yang terlalu ngejreng itu tidak boleh. Atasan kaos itu tidak boleh kecil, tidak boleh ketat, ukurannya tuh harus ukuran tunik, kaos tunik gitu. Terus kalau bawahan training yang bawahnya tuh ada kayak mansetnya gitu atau karet bisa ditarik gitu, itu standar sana. Terus yang keduanya setelan atasan dan bawahan rok. Atasannya itu atasan yang bahan-bahan katun gitu, dan warnanya tidak terlalu mencolok dan ukurannya itu ukuran tunik, ukuran panjang gitu. Bawahannya roknya tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh mengembang gitu. Jadi standar A gitu, sudah A standarnya. Kalau untuk gamis sama, tidak boleh terlalu mekar, tidak boleh ada tali. Variasi-variasi yang ada di pakaian anak-anak putri itu tidak boleh terlalu mencolok, tidak boleh terlalu rame gitu. Untuk torbus itu daleman jilbab anak-anak itu. Kalau untuk reguler semuanya ada di kopel atau market, jadi anak bisa diarahkan untuk membeli di sana. Mungkin kalau orang tua bisa mempersiapkan di rumah itu untuk pakaian dalam itu sebaiknya agak banyak, baik itu cara dalam, kaos dalam atau pakaian dalam yang lainnya. Dan anak-anak putri juga diwajibkan menggunakan legging. Leggingnya tidak boleh ada list yang misalnya ada tulisan Adidas, Nike dan lain sebagainya, itu ada list yang warna-warni. Pokoknya leggingnya yang polos saja, hitam ataupun warna gelap lainnya gitu. Jangan warna yang mencolok untuk legging. Untuk rok dalam itu rok dalam panjang, rok dalam yang zaman dulu itu rok dalam yang pinggirnya ada renda gitu, itu rok dalam yang digunakan. Terus kaos kakinya itu tidak boleh ada dua warna, harus satu warna aja. Misalnya putih ya putih, kalau krem, kalau hitam, nggak boleh ada krem bawahnya hitam, itu nggak boleh. Dan nggak boleh juga ada motif, jadi benar-benar kaos kaki yang polos yang ada jempolnya itu juga boleh sih, boleh. Sepatu pantopel yang berhak 3 cm itu boleh, yang ada talinya atau tidak. Untuk sendalnya juga bebas, yang bikin anaknya nyaman aja. Terus sama halnya dengan yang putra, nanti mereka juga ada kantung sendal yang bisa dibeli di market atau kopel di kampus masing-masing. Untuk keperluan selanjutnya, untuk putri, handuk juga jangan yang terlalu gede, jangan terlalu besar. Nanti mereka kan ganti bajunya di kamar mandi.
Untuk keperluan gayung, ember dan lain sebagainya itu sudah ada di Kopel. Biasanya waktu chapel mereka sudah beli. Tidak usah kita kirim dari sini, merepotkan juga sih kalau buat kirim, apalagi kalau yang dengan jarak yang jauh. Untuk kebutuhan putri selanjutnya, pakaian seragam. Putri itu menggunakan pakaian seragam, tapi itu bisa dibeli di Kopel masing-masing. Biasanya ketika mereka dinyatakan lulus, itu sudah disiapkan oleh pembimbing atau IKPM masing-masing. Jadi orang tua tidak usah memikirkan masalah seragamnya. Kebutuhan santriwati lainnya seperti obat-obatan pribadi, keperluan mandi, makan bisa disiapkan oleh orang tua dari rumah. Kalau piring, usahakan jangan cuma satu. Piring, gelas, sendok, botol minum itu jangan cuma satu. Siapkan 2 buat cadangan gitu. Untuk keperluan mandi seperti biasa, usahakan kalau ngirim ke anak-anak itu keperluan mandinya tuh botol buat ukuran botol sampo-nya tuh jangan terlalu besar. Kalau kami selalu menggunakan ukuran botol kecil atau yang sedang, jadi bisa 2 atau 3 yang kita kirim di paket. Kalau yang besar kan itu agak boros juga, kadang dia tertinggal atau hilang, tiba-tiba pas ketemu udah tinggal sedikit. Jadi mengantisipasi hal itu sebaiknya digunakan atau dikirim atau dibelikan itu botol sabun cair, gunakan sabun cair ya, sampo itu gunakan, kirim ukuran yang kecil atau sedang. Untuk sabun cuci untuk santri putra dan putri itu gunakan sabun cair saja. Kalau sabun bubuk biasanya suka nempel, anak kita kan belum begitu pintar buat nyuci, buat ngucek, jadi gunakan sabun cair aja. Sabun cair dan pewanginya tentunya gunakan yang saset yang 500-an itu atau yang 1000-an, atau kalau mau yang ukuran besar pindahkan ke botol minuman bekas itu. Botol-botol minuman bekas itu bisa digunakan. Kalau saya sih lebih ke saset saja. Kalau botol juga kan kadang anak belum bisa tahu takarannya gitu kan, apalagi kalau santri yang baru lulus SD, mereka belum begitu ngerti, belum begitu bisa untuk oh iya takarannya segini gitu. Jadi kalau saset itu cukup mereka ambil 1, mereka nyuci, mereka ambil 1, mereka pakai buat pewangi gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh ada pertanyaan ataupun saran ataupun masih kurang paham nih, insya Allah kami bisa membantu dan sesuai dengan pengalaman kami sebagai wali santri, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi wali santri baru yang membutuhkan banyak informasi tentang kebutuhan anak-anak. Boleh nanti ditulis di komen apa yang masih bingung, apa yang masih dipertanyakan, masih ragu, atau masih ada apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Boleh, insya Allah nanti kami akan balas, kami akan bikin mungkin sesi keduanya untuk kita semua untuk saling membantu ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya, terima kasih untuk semua supportnya atas channel kami. Doakan kami untuk selalu istiqomah. Kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita istiqomah di Pondok Modern Darussalam Gontor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.